Ada Shalom Tiberias. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengucap syukur di siang hari yang baik, yang indah ini. Kita sama-sama kembali boleh berkumpul umat Tuhan di tempat ini yang ada di rumah. Kita mau datang menyembah, kita mau datang memuji Yesus Raja di atas segala raja. Kita ada di tempat ini semua bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan Yesus yang lebih besar dalam hidup kita. Penyertaannya begitu sempurna, rancangannya penuh damai dalam hidup kita. Kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang memuji Tuhan. Kesempatan siang yang baik ini, kita mau teduhkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan pada siang hari yang baik ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul para umat Tuhan. Kami datang memuji, kami mau datang menyembah, memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan, beribadah kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya saat namamu disenangkan, dimuliakan, diagungkan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Berkati setiap umat Tuhan yang hadir di tempat ini, yang ada di rumah, dimanapun kami berada, kami duduk berdiri di tempat ini. Roh Kudus-Mu jamah setiap hati kami yang rindu haus akan Engkau Tuhan. Kami datang bawa apapun pergumulan kami tahu kepada siapa kami menyembah, kami tahu kepada siapa kami memuji, Raja di atas segala raja yang tidak pernah meninggalkan kami, Yesus Tuhan. Juga sebentar kami pulang dari tempat ini, kami bawa damai, kami bawa berkat, kami bawa sukacita yang baru yang kami bawakan di tengah-tengah keluarga, suami, istri, anak-anak kami, kedua orang tua, pekerjaan, studi kami. Satu hal kami percaya, kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga sebentar umat Tuhan di tempat ini, kami mau diberkati melalui kebenaran firman-Mu, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Suci kuduskan, layakan setiap kami. Kami raih kuasa, kami raih mujizat Tuhan dalam janji firman-Mu. Kami yang punya minyak anggur, kami tidak akan pernah dirusakkan. Kami yang melayani pada kesempatan siang hari ini, berikan kami kesatuan hati dalam melayani-Mu. Sembunyikan kami di belakang kemuliaan salib-Mu. Nama Tuhan yang semakin besar dipermuliakan. Kami topang doa bagi gembala sidang kami kasihi Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sepanjang hari ini dimanapun melayani Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bersama dengan keluarga besar, aman dalam lindungan kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu dengan pujian penyembahan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Gereja Tiberias, mempelai Kristus yang siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami datang kembali menghadap tata kudus-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kau yang tahu setiap kedalaman isi hati kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami kepadamu Tuhan. Kalau kami dapati Kau, kami tetap setia melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari Gereja Tiberias katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kembali dengan hati bersyukur sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang tahu setiap kami Tuhan. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi, selidiki kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku,
Tiberias, angkat suara kita katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Mari biar musik menyembah Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya. Kembali kami datang menghampiri tata kudus-Mu pada siang hari yang baik ini Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami mau sembah Kau Tuhan Yesus Raja kami. Biar Kau dapati kami setia sama Kau sampai akhir Tuhan. Ini iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah. Kami muliakan Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Mari gereja Tiberias di tempat ini yang di rumah, dengan hati mengangkat suara. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi gereja Tiberias dengan hati bersyukur katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang gak pernah habis-habisnya Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Ku berjuang. Amin. Kau dapati aku tetap. Sekali lagi sama-sama yuk gereja Tuhan dengan imanmu katakan, telah kita mau bangkit berdiri gereja Tuhan. Di tempat yang di rumah kita bangkit berdiri. Bebaskan roh kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia Allah yang melihat hati saudara. Dia Allah yang melihat setiap kerinduan hatimu. Datang apa adanya sama Tuhan pada siang hari ini. Jangan pandang kanan kirimu. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kita boleh kasih tepukan yang paling meriah di atas kepala kita buat Tuhan. Haleluya. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di
sehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Yesus namanya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus pada siang hari ini Tuhan. Mari setiap pribadi yang hadir pada siang hari datang sama Tuhan Yesus. Mari berdoa sama Tuhan. Dia sayang saudara, Dia cinta saudara, Dia mengasihi saudara dan saya. Apapun keadaanmu datang sama Tuhan Yesus. Dia sungguh baik. Penyertaannya sungguh ajaib dalam hidup setiap kita. Mari berdoa datang sama Tuhan pada siang hari. Oh, firman-Mu yang berkata, carilah maka kau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka. Kau ada di tempat yang benar. Kau cari Tuhan Yesus Juru Selamat. Kau mengetuk pintu Tuhan. Saat Tuhan membuka pintu, gak ada yang dapat menutupnya bagi saudara. Dia Allah yang gak melihat rupa saudara. Dia Allah yang melihat hati saudara, ketulusan hati saudara. Datang ada apa adanya sama Tuhan. Seperti anak-anak kecil datang sama Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah. Kau sangat baik Tuhan, sebab Engkau sangat berarti. Dari dasar hati kita buat Tuhan Yesus yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, angkat tangan kita gereja Tiberias dengan hati bersyukur. Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa.
pujian, sembahan, syukur kami. Kami yakin dan percaya saat namamu disenangkan, dimuliakan. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kuasamu, mujizatmu terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam gereja Tiberias di tempat ini kami mau bersuka cita, bersorak-sorai, meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Gereja Tiberias siap bersuka cita, biji mata Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan, sorak-sorai pujian bagi Tuhan Yesus. Yang percaya kita diberkati, yang bersuka cita boleh lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Boleh sama-sama kita mau jumpai kanan kiri depan belakang kita. Berikan salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Mari sama-sama gereja Tiberias, kita mau datang di depan Tuhan, membawa syukur bagi Tuhan. Haleluya. Kita pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita nyatakan, bukan pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak
Tuhanlah sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita mau angkat setiap syukur pujian yang terbaik bagi Tuhan. Hatiku percaya sebab Tuhan ada kekuatan dan mazmur. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, kasih setia Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari musik menaikkan pujian bagi Tuhan. Yang percaya kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari setiap kita lambaikan kita bagi Tuhan. Haleluya. Bila syukur kami ya Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bawa hati kami ya Tuhan. Tuhan kasih setia. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kami bersyukur Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Haleluya. Kita beri kemuliaan sekali bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sungguh bersyukur kita punya Tuhan Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari kita mau lebih lagi mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Di siang hari ini kita mau datang bawa segenap hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan, kita sungguh percaya bersama dengan Tuhan. Kita cakap melakukan segala perkara yang ajaib. 1, 2, 3, hey! Kami bersyukur Tuhan Yesus. Buat kesetiaan Tuhan. Haleluya. Bersama-sama. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku.
berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami sungguh percaya bersama-Mu Tuhan. Kami cakap melakukan segala perkara yang ajaib bersama-sama. Ragu-ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari panggil namanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Inilah syukur kami ya Tuhan, mau sampai selama-lamanya Tuhan setia. Tuhan ajaib bagi setiap kami. Haleluya. Oh Tuhan, mari gereja Tiberias, kita mau panggil namanya sama-sama. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Mari siang hari ini bersama-sama. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami bersyukur Tuhan baik Kamu Tuhan. Haleluya. Kita beri sorak-sorai pujian kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujian nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat kembali di saudara yang terkasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita percaya ada sukacita yang Tuhan curahkan pada siang hari ini bagi setiap kita. Mari siang hari ini semua kita diberkati lebih lagi. Sama-sama kita mau saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Apakah kita sudah hidup serasi dengan kehendak Tuhan, saudara? Apakah kita mempergunakan waktu atau kesempatan yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada kita dengan bijak? Kebanyakan kita suka bertindak atau melakukan sesuatu tanpa berpikir, jadi atas dasar keinginan hati saja, misalnya tuntutan gaya hidup, atau juga disebabkan oleh pergaulan. Oleh sebab itu, dalam melakukan segala sesuatu, hendaklah kita bertanya kepada diri kita sendiri masing-masing, yaitu apakah Tuhan Yesus berkenan? Kita selalu minta perkenanan Tuhan Yesus, apa yang dibutuhkan untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Berikan hati kita untuk mau diajar. Sikap hati yang mau diajar dimulai dari belajar firman Tuhan, yaitu merenungkan dan melakukannya. Maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita dan berkat Tuhan akan menyertai kita selalu. Amin. Dan kemudian selalu minta hikmat Tuhan. Orang yang mempunyai hikmat Tuhan akan mampu mengelola segala sesuatu dan bekerja dengan baik, sehingga hidupnya akan berhasil dan bahagia. Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Ketaatan adalah hal yang mutlak, yang dilakukan secara terus-menerus tanpa memilih, dengan penyangkalan diri dan harga
yang harus kita bayar, kita taat dari mulai hal-hal yang kecil setiap harinya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video selengkapnya dapat disaksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama pada siang hari ini kita mau mendengar dan diberkati melalui suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dengan judul Mengatasi Tawar Hati. Dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus pagari dan lindungi kami semua dari segala yang jahat. Jauhkan kami dari dosa, agar kami semua hidup dalam pertobatan. Hidup kami diberkati di bumi seperti di sorga. Disembuhkan dari segala sakit penyakit. Tidak resesi, apa yang kami perlu Tuhan cukupi. Apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Beri kami rumah di bumi dan rumah di sorga. Berkati kami semua, ya Tuhan, agar hidup yang jujur. Kejujuran menyangkut masuk pintu sorga, agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi tawar hati? Yang pertama, berpikir menurut firman Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 2 dan dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Memiliki pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan akan mengubahkan tindakan dan perilaku kita. Sehingga kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Pola pikir sangat menentukan seseorang mengalami kemajuan atau kemunduran. Tetapi ketika pemikiran kita dibangun dengan keyakinan kepada Tuhan dan bahwa Tuhan Yesus selalu mengawasi hidup kita, maka yang kita lakukan hanya hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan. Dalam Filipi 4 ayat 8. Yang kedua, belajar menerima keadaan dengan senang hati. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dalam hidup ini ada kesukaran yang tidak dapat dihindari dan harus dihadapi. Tetapi ada juga kesukaran yang disebabkan oleh kita sendiri karena kita tidak mengambil keputusan yang tepat. Kita harus ikhlas, tidak memaksakan kehendak kita, tetapi kita mengikuti kehendak Tuhan atas apapun yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita terus belajar untuk menerima keadaan apapun itu, baik atau sukar, dengan senang hati dan berserah kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Lalu yang ketiga, selalu siap hidup bagi Kristus untuk memberi buah-buah baik. Dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Buah adalah tanda kehidupan baru. Buah bukan hasil usaha manusia, tetapi itu adalah karunia atau anugerah Tuhan Yesus melalui pertolongan Roh Kudus. Jadi untuk selalu siap hidup bagi Kristus dan hidup berbuah, kita harus selalu hidup dalam doa kepada Yesus, dan kita mau selalu menjadi manusia baru, yaitu orang yang hidup dalam kejujuran, menjaga perkataan, selalu dalam kesetiaan, buang kepahitan, singkirkan pertikaian dan amarah, sehingga kita dapat hidup untuk memberi buah-buah yang baik dalam hidup kita. Dalam Galatia 5 ayat 22. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Yang percaya kita beri pujian, tepuk tangan saudara kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya, kita bersyukur setiap kita yang telah mendengar dan merenungkan suara gembala sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau rendahkan hati kita. Kita satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Di siang hari ini ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Berkati, urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Filipus Fileramon, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya kebenaran firman Tuhan disampaikan tidak akan pernah kembali menjadi sia-sia. Mereka selalu mengerjakan segala perkara yang ajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapilah setiap hati kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama percaya kita katakan amin. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di
Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa kami bersyukur di siang hari ini Tuhan yang telah antarkan kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Di hadirat-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sehingga di hadirat-Mu, apapun pergumulan masalah kami, Tuhan sanggup menjawabnya. Di hadirat-Mu akan mengalir kekuatan yang baru menguatkan kami. Di hadirat-Mu Tuhan ada sukacita yang melimpah yang dunia tidak bisa berikan. Bahkan kami percaya di hadirat-Mu yang kudus, yang sakit disembuhkan Tuhan. Segala bentuk ikatan lepas patah dalam nama Yesus. Berbicaralah buat kami. Roh Kudus, kami perlu Tuhan, kami perlu Engkau. Urapi hati kami Tuhan untuk siap menerima kabar baik melalui firman-Mu yang kudus. Karena itu biarlah di tempat ini hanya Tuhan yang berbicara, bukan manusia. Terima kasih Bapa. Roh intimidasi kami patahkan dalam nama Yesus. Setan roh jahat tidak berkuasa atas kami. Nyatakan kuasa-Mu di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus. Kita yang siap diberkati Tuhan, mari saudaraku semua bersama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom Tiberias. Lebih semangat. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Tengok kiri kanan, lembaikan tanganmu, katakan kita pasti diberkati. Ayo, kita pasti diberkati. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Sama-sama kita buka langsung Alkitab kita, Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Keluaran 16 9 sampai 16. Haleluya. Keluaran 14 ya, Keluaran 14 9 sampai 16. Sudah dapat? Baik, kita baca bergantian. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal-Zephon. 10. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Terus tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Terus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Terakhir yang keras. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat cerita di sini, ini mengisahkan tentang perjalanan orang Israel baru saja keluar dari tanah Mesir. Ya. Dan mereka tidak lama lagi akan menghadapi tantangan yang baru, yaitu Laut Teberau. Kalau kita lihat saudaraku, orang Israel ini menjadi budak di Mesir 400 tahun lebih, bayangkan. Dan selama 400 tahun mereka menangis di hadapan Tuhan agar Tuhan bebaskan mereka dari perbudakan. Tapi bayangkan, berdoa menjerit 400 tahun nggak dijawab-jawab. Ini lama atau sebentar Bapak Ibu? Lama ya. Jadi pergumulan orang Israel untuk keluar dari Mesir bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 10, bukan 50 tahun. 400 tahun lebih Bapak Ibu.
Jadi kalau Bapak Ibu engkau berdoa hingga detik ini dan belum dijawab Tuhan, saya mau katakan jangan putus asa. Karena Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa kita. Katakan amin yang keras. Haleluya. Tuhan pasti menjawab, tapi pada waktunya Tuhan. Nah, yang dipilih ini adalah Musa. Musa, Bapak Ibu, dipersiapkan Tuhan untuk kejadian ini 40 tahun loh. 40 tahun. Dari orang calon nomor 1 di Mesir. Kan Musa ini kan dipersiapkan menggantikan Firaun. Benar gak? Jadi orang hebat di Mesir. Tapi tiba-tiba dia jadi pelarian. Di situ dididik Tuhan. Dari orang yang punya mungkin keangkuhan Mesir. Merasa orang paling hebat. Merasa orang nomor 1 di dunia. Tiba-tiba diajar Tuhan untuk tersungkur dan sujud dan mengandalkan Tuhan. Ini gak mudah. Itulah sebabnya prosesnya 40 tahun. Dan ternyata diizinkan Tuhan 40 tahun. Karena Tuhan mempercayakan Musa untuk melakukan satu tugas pelayanan yang besar dan luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu engkau sedang diproses Tuhan nampaknya agak lama. Saya mau katakan jangan kecil hati. Karena ada rencana yang besar di depan. Tepuk tangan dulu yang percaya. Karena Tuhan sedang mempersiapkan perkara yang besar buat Bapak Ibu. Tapi lihat. Ketika Musa membawa orang Israel di titik ini kan hitungannya mungkin baru berapa hari ini mereka keluar. Karena di sini dikatakan orang Israel lagi berkemah, Bapak Ibu. Jadi baru keluar dari Mesir tuh hitungannya masih baru berapa hari berlalu. Tapi baru berapa hari orang Israel sudah ngedumel, marah, kecewa sama Musa. Sampai-sampai keluar ayat begini. Coba lihat ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Bayangkan. Yang protes ini satu bangsa loh. Kurang lebih 2 juta orang protes sama Musa. Hei Musa, memang gak ada kuburan di Mesir ya? Kenapa kamu bawa kami ke padang gurun ini? Memang mau mati di sini. Padahal orang Israel ada di padang gurun saat itu karena Tuhan sedang mengeluarkan mereka dari perbudakan, Bapak Ibu. Dan lihat pada ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 ini juga perkataan orang-orang Israel. Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk apa? Bekerja pada orang Mesir daripada. Mereka ini sudah berpikir negatif sama Tuhan. Padahal rencana Tuhan adalah bahwa mereka masuk tanah Kanaan. Tapi curiganya sama Tuhan, mereka katakan apa? Mereka mau mati di padang gurun. Saya mau katakan saudaraku, jangan pernah kita curiga sama Tuhan. Amin. Kalau doa Bapak Ibu belum dijawab sama Tuhan, jangan pernah curiga sama Tuhan. Karena Tuhan Allah yang kudus, tidak mungkin dia merancangkan yang jahat sama kita. Dia itu sangat mengasihi Bapak Ibu dan saya luar biasa loh. Saya di sini merasakan kasih Bapa di surga mengalir buat Bapak Ibu semua. Yang percaya bilang amin dulu dong. Kasihnya tercurah luar biasa di tempat ini. Bahkan saya punya iman saat kita dengar khotbah saat ini ada yang sakit sedang disembuhkan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Karena untuk Tuhan melakukan kuasa, mujizat itu terserah Tuhan. Kapan ia terserah Tuhan? Bagaimana caranya? Nggak ada yang tahu, terserah Tuhan. Jadi siang hari ini saya rindu menarik Bapak Ibu untuk memahami kita punya Tuhan yang dahsyat. Katakan Tuhanku dahsyat. Katakan Tuhanku penuh kasih sayang. Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu dan saya. Jadi kalau dulu kita pernah curiga sama dia, marah sama Tuhan, buang semua itu. Orang Israel berada di posisi itu. Padahal Tuhan sedang mengeluarkan mereka karena mereka berdoa 400 tahun berdoa dan Tuhan jawab. Pertanyaannya kenapa harus doa 400 tahun baru dijawab Tuhan? Lama sekali ini. Kurang lebih 10 keturunan lahir di situ. 10 keturunan loh.
Seringkali Bapak Ibu, orang Israel doa, mereka teriak minta ampun sama Tuhan, tapi seakan-akan Tuhan diam. Sepertinya Tuhan membalikkan punggungnya dan meninggalkan orang Israel. Tuhan dengar doanya, tapi Tuhan tidak bergeming, Tuhan tidak bergerak. Kenapa? Seringkali karena murka Tuhan lagi turun sama orang Israel. Murka Tuhan itu digambarkan seperti ada api amarah Tuhan yang masih menyala-nyala. Bagaimana caranya supaya doa dikabulkan Tuhan? Nggak ada yang lain Bapak Ibu. Pastikan amarah Tuhan ini reda. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berdoa bertahun-tahun mengharapkan kesembuhan, mengharapkan berkat, promosi, apapun pemulihan, tapi seakan-akan Tuhan nggak jawab doamu, pastikan ya, tidak ada sesuatu di masa lalu yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan. Seringkali karena ada amarah, murka Tuhan masih ada di atas kita. Api murka Tuhan itu di atas Bapak Ibu dan saya. Saya mau katakan doa apapun gak akan dikabulkan Tuhan. Karena itu pastikan amarah Tuhan reda atas kita. Katakan amin. Dan yang bisa meredakan amarah Tuhan gak ada yang lain. Pertobatan saudaraku. Minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan Bapa yang baik. Saya teramat percaya Tuhan rindu menjawab doa Bapak Ibu dan saya. Tuhan yang berkata begini, datanglah kepadaku, bantu saya, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Bayangkan, udah letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Siapa yang mau lakukan ini buat kita? Bayangkan kalau orang lagi letih, lesu, berbeban berat. Saya percaya orang-orang yang tadinya ngaku teman tinggalin kita saudaraku. Ini gambaran orang dalam titik nol. Semua yang dia punya habis. Kekuatannya pun hilang, letih lesu. Gambaran mungkin dikalahkan sakit penyakit. Terkapar karena penyakit. Tapi Tuhan katakan apa? Come to me, datanglah padaku. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan terlalu rindu untuk memberkati Bapak Ibu. Terlalu besar hasrat keinginan Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit. Katakan amin. Tapi kalau kita sudah berdoa, tapi seakan-akan doa kita belum dikabulkan. Coba dengan rendah hati tanya, Tuhan, kira-kira apa yang kulakukan di masa lalu yang belum kuselesaikan di hadapan-Mu? Gak apa-apa, tanya, nanti Tuhan sampaikan. Dan kalau Tuhan sudah bicara, sampaikan. Jangan keraskan hati, segera bertobat minta ampun sama Tuhan. Tuhan tuh Allah pengampun Bapak Ibu, betul. Nah orang Israel ini komplain sama Musa. Bayangkan kalau Bapak Ibu jadi Musa bagaimana? Yang komplain bukan satu keluarga, bukan satu RT, bukan satu kelurahan, satu bangsa saudaraku. Marah mereka. Mungkin niat di hati mereka mau bunuh Musa. Udah enak-enak saya di Mesir, kamu bawa lagi keluar. Di sini kita makan apa? Di sini kita minum apa? Lihat tuh Firaun bawa pasukannya mau bunuh kita. Di depan ada laut Teberau, di belakang tentara Mesir. Mati kita semua di sini Musa. Mana tanggung jawabmu? Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Katakan amin. Amin. Tuhan tidak pernah salah pilih Musa. Musa orang yang paling tepat di zaman itu. Sama, Tuhan tidak pernah salah pilih Bapak Ibu untuk datang di ibadah ini. Engkau yang datang siang hari ini, percaya engkau pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan begitu mengasihi setiap kita yang hadir saudaraku. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa orang Israel komplain? Padahal yang Tuhan lakukan demi kebaikan, benar nggak? Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menjawab doa mereka. Yaitu mengeluarkan mereka dari Mesir. Tapi begitu dijawab justru marah. Ternyata begini, seringkali, sekali lagi ya, seringkali cara Tuhan menjawab doa kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Sekali lagi Bapak Ibu ya perhatikan, seringkali cara Tuhan menjawab doa kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita maunya begini, kita seringkali mau atur Tuhan, begini ya Tuhan, begini ya Tuhan, jangan begini ya Tuhan, jangan begitu ya Tuhan, gak bisa. Kalau Bapak Ibu mau percaya sama Tuhan, kita harus percaya A sampai Z bahwa apa yang Tuhan lakukan tidak pernah salah. Yang Tuhan mau dari kita taat dan percaya. Orang Israel teriak minta tolong, begitu ditolong marah sama Tuhan.
Coba Bapak Ibu, kalau ada orang minta tolong sama kita, begitu kita tolong malah marah sama kita, gimana perasaan kita? Kita pasti toyor, udah gua tolong, bener gak? Udah dibantu, malah dimarahin. Ya udah kalau nggak percaya, dadah, cari orang lain. Gitu paling. Tapi Tuhan enggak loh saudaraku. Tuhan sayang sama kita semua. Seringkali kan kita bilang, wah orang Israel imannya lemah. Tapi seringkali kita sama seperti mereka. Ketika lagi ditolong Tuhan, kita justru protes sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Nggak percaya. Padahal apa? Mujizat sudah di depan mata. Tapi komplain terus sama Tuhan. Membuat mujizat terlalu mudah buat Tuhan. Masalahnya, percaya nggak kita sama Dia? Nanti saudaraku kita akan belajar di sini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa justru orang Israel bilang lebih baik kami di Mesir? Makanannya enak-enak, di ayat yang lain mereka bilang gitu. Sayurnya seger-seger, ikannya enak-enak, bayangkan. Karena orang Israel sudah terbiasa jadi budak. Karena apa? Selesai kerja dapat makan. Selesai kerja habis makan dapat minum. Bener gak? Ya. Tapi cuma segitu doang takarannya. Karena status mereka budak. Di Mesir orang Israel bukan tuan rumah. Mereka itu bukan hanya pendatang yang diperlakukan sama dengan orang Mesir. Bukan. Mereka itu orang level paling rendah karena jadi budak. Dan budak ini bisa diperjualbelikan. Bayangkan, kayak kita beli ayam di pasar saudaraku. Orang Israel bisa diperlakukan seperti itu. Tapi begitu Tuhan sedang mengeluarkan mereka dari Mesir, justru mereka mau kembali kepada hidup seperti itu. Padahal Tuhan sedang membawa mereka keluar tapi komplain. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti cara Tuhan bekerja. Ternyata begitu Tuhan keluarkan mereka dari Mesir, Tuhan mau orang Israel hanya mengandalkan Dia semata saudaraku. Yang tadinya makan minumnya disediakan Firaun, mulai hari itu begitu keluar dari Mesir, semua makanan, minuman Tuhan yang sediakan. Kalau Tuhan yang sediakan, Tuhan mau orang Israel minta sama Tuhan. Artinya bangun hubungan sama Tuhan. Gitu. Itulah sebabnya Daud berkata demikian. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Karena apa? Dia tahu dia domba, Tuhan gembala. Makan minum disediakan. Tapi pemahaman ini orang Israel dulunya belum nyampe. Belum ngerti bahwa Tuhan gembala mereka domba. Kalau Tuhan gembala kita domba. Apapun yang diperlukan domba pasti disediakan oleh gembala. Amin. Tuhan sediakan semua yang Bapak Ibu dan saya perlukan. Nah orang Israel sedang dibentuk sama Tuhan. Bayangkan saudaraku 400 tahun jadi budak. Mungkin gak pernah berdoa. Ya. Hampir gak pernah nyembah Tuhan. Tapi saat itu tiba-tiba dipimpin oleh tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Benar-benar lagi digembleng, dilatih sama Tuhan. Untuk apa? Percaya bukan hanya makan minum Tuhan sediakan. Tapi perlindungan yang sempurna Tuhan sediakan. Sehingga Tuhan janji pada ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bayangkan. Dunia ini penuh dengan kejahatan saudaraku. Betul. Banyak yang jahat di atas muka bumi ini. Ya. Tapi Tuhan berjanji kepada kita. Tuhan berperang melawan musuh-musuh kita. Nah apa yang Tuhan perintahkan buat orang Israel melalui Musa? Bagaimana supaya mereka tidak kalah di situ? Lihat pada ayat yang ke-13. Ini firman-Nya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa ini. Ini perkataan keluar dari mulut Musa. Tapi Musa mendapatkannya dari Tuhan. Yang pertama Musa sampaikan dikatakan apa? Jangan takut. Katakan aku tidak takut. Itu dia. Kita nggak boleh takut saudaraku. Kenapa jangan takut? Pertama, karena kalau sudah takut ke belakang hancur. Orang kalau takut dia akan lumpuh secara rohani. Fisiknya sehat, kelihatan sehat ya.
Tapi kalau sudah ada ketakutan, kekhawatiran, dia lumpuh secara rohani. Bahaya saudaraku. Kalau di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan demikian. Coba buka 2 Timotius 1. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan pertama kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kalau dikatakan bukan, artinya yang memberi roh ketakutan itu siapa? Setan. Jadi kalau kita merasa takut, gentar, apalagi takut yang berkepanjangan, maka itu serangan roh jahat di mana tujuannya untuk mematikan, melumpuhkan iman Bapak Ibu dan saya. Dia akan bikin kita takut. Dia akan ciptakan keadaan kiri kanan, perkataan manusia, tekanan dari orang, intimidasi manusia, membuat kita takut. Karena ketika kita takut, coba Bapak Ibu kalau lagi takut bisa berdoa nggak? Nggak bisa. Nggak tenang, boro-boro berdoa. Bekerja aja nggak tenang, tidur aja susah. Kenapa? Terintimidasi. Tapi roh yang Tuhan berikan, Tuhan katakan, roh yang membangkitkan kekuatan. Untuk apa? Bisa kuat melawan kuasa kegelapan. Kemudian kasih, artinya apa? Kita bisa menang, tidak kepahitan, tidak sakit hati, tidak ada kebencian. Dan yang terakhir, ketertiban. Ketertiban ini kalau dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan yang lain dikatakan self control. Artinya ada penguasaan diri. Gitu. Jadi roh yang Tuhan berikan, roh kudus yang diberikan kepada Bapak Ibu dan saya, ini membuat kita ada penguasaan diri saudaraku. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa terus berjalan bersama Tuhan ketika Tuhan keluarkan kita dari yang jahat. Yang pertama, jangan takut. Dan kedua, berdiri tetap. Katakan berdiri tetap. Dalam bahasa Inggris dikatakan stand still. Berdiri tetap itu artinya ya tetap percaya. Orang yang berdiri tetap ini gambaran orang yang tetap imannya hanya kepada Tuhan. Ada lagu yang berkata begini, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Terus, ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi tetap berdiri, atau sesuai ayat ini dikatakan berdiri tetap atau stand still dalam bahasa Inggris. Ini gambaran orang yang tetap percaya kepada kedaulatan Tuhan. Percaya Tuhan tidak pernah gagal. Katakan amin dulu. Amin. Percaya Tuhan menyertai kita. Dan kemudian dikatakan saudaraku, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Jadi orang yang tetap berdiri pasti akan melihat keselamatan dari Tuhan. Artinya pasti akan melihat pertolongan Tuhan datang buat kita. Jadi kalau Bapak Ibu lemah, nggak berdiri, kita bersungut-sungut, kecewa sama Tuhan, kita tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Sekalipun mujizat pertolongan itu datang, tapi kita nggak bisa lihat. Kita cuman, apa yang terjadi? Padahal Tuhan lagi bekerja. Ya. Jadi mengapa kita harus lakukan semua? Lihat pada ayat yang ke-15 saudaraku. Dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya apa? Jadi gini, Musa saat itu mulai gundah gulana. Mungkin mulai meragukan panggilan Tuhan. Ini benar nggak ya Tuhan suruh aku pimpin mereka? Benar nggak nih udah di padang gurun? Tapi Tuhan bilang apa? Jangan gundah gulana, jangan takut, jangan gelisah. Tetap suruh mereka supaya berangkat. Kalau dalam terjemahan lain tuh dikatakan tetap perintahkan orang Israel supaya jalan terus. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan forward. Forward itu artinya maju terus.
Jadi ternyata begitu Tuhan keluarkan orang Israel dari Mesir, ya, tujuannya adalah akan menyeberang laut Teberau, melewati kemustahilan, dan ujungnya adalah tanah Kanaan. Maka mereka sudah di sini. Dan kalau sudah di sini dan dipimpin oleh Tuhan, tidak boleh lagi kembali ke Mesir. Katakan amin. Walaupun orang Israel banyak bilang, lebih baik kami di Mesir, lebih enak kami di sana. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Terus berjalan. Karena kamu di sini memang enak makan minum, tapi statusmu budak. Aku sedang mengeluarkan engkau untuk mengangkat engkau sebagai anak kerajaan Allah. Statusnya baru. Tadinya budak, sekarang anak kerajaan surga. Mana yang kita mau pilih? Anak kerajaan surga, amin. Terus, walaupun untuk masuk tanah Kanaan ini, tempat yang dijanjikan berlimpah susu dan madu, ini gak mudah. Bapak ibu orang Israel dididik untuk mengandalkan Tuhan. Makan minum saja minta sama Tuhan, tapi dikasih. Tapi yang intinya apa? Tuhan mau ada hubungan antara bapak dengan anak, minta gitu. Perlindungan, kemenangan, kesehatan, itu diberikan sama Tuhan. Yang Tuhan mau apa? Hubungan, minta. Anak minta sama bapak. Jadi buat bapak ibu dan saya, kita sudah dikeluarkan dari kerajaan kegelapan. Dulu kita bergelut dengan dosa, kita bergelut dengan kepahitan, kebencian, iri dengki, segala yang jahat, dosa, zina, cabul, apapun kita lakukan. Ini semua kerajaan kegelapan, gambaran Mesir. Tapi kemudian Tuhan melepaskan kita. Tuhan sudah memimpin kita untuk masuk kerajaan surga. Tapi dalam perjalanan ini Tuhan memang tahu tidak mudah. Banyak tantangannya. Tapi satu hal, terus jalan ke depan, terus forward, terus tatap kemenangan. Jangan ingat-ingat lagi masa lalu, katakan amin. Jangan ingat-ingat kenangan-kenangan di masa lalu, di mana dulu kita bergumul dengan dosa, dengan segala yang jahat. Jangan ingat lagi itu. Jangan seperti orang Israel, lebih baik kami di sana. No. Saya berapa kali ketemu orang ketika saya layani bilang ini, Pak, dulu kenapa ya sebelum saya serius ikut Tuhan hidup saya enak? Apa yang saya mau bisa saya dapat. Bener gak? Ada yang pernah ngerasain gitu? Tapi kenapa ketika ikut Tuhan kok kayaknya banyak tantangan? Ah, ini dia. Banyak pergumulan, Pak. Banyak air mata, Pak. Sehingga apa dia berpikir untuk kembali ke hidup yang lama? Lebih enak yang lama kayaknya nih, Pak. Ini kayaknya gak cocok sama saya. Itu pemikiran yang salah, saudara. Kenapa seringkali Tuhan izinkan begitu? Ketika di hidup yang lama seakan-akan enak, karena apa? Setan pasti supply, sediakan supaya kita nyaman di situ. Tapi begitu Bapak Ibu keluar dari kuasa kegelapan, Bapak Ibu diatur oleh sistem yang baru, sistem kerajaan surga. Kenapa? Segala apapun yang kita perlukan, kita harus minta kepada pribadi Yesus Kristus. Dulu mungkin di sini dengan kekuatan kita, kehebatan kita, koneksi kita, nama baik kita, kehebatan kita, kita bisa raih semua apa yang dunia tawarkan. Tapi begitu kita lepas dari semua ini sistem kerajaan kegelapan, putus, masuk ke dalam sistem kerajaan surga yang kudus. Gaya lama kita udah gak berlaku lagi. Kekuatan kita gak boleh lagi kita andalkan. Katakan amin. Gak boleh lagi andalkan kekuatan manusia, karena Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Katakan amin. Di sini, di tempat yang baru, dalam perjalanan kita menuju tanah Kanaan surgawi yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu dan saya. Dalam perjalanan ini tidak mudah, tapi andalkan Tuhan, pasti ada mujizat, pasti ada pertolongan. Maju terus. Ayat yang ke-15 itu Tuhan katakan, katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Katakan pada orang Israel supaya mereka maju terus. Jangan mundur sedikit pun. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi hari ini, saudaraku, andalkan Tuhan. Amin. Di padang gurun itu banyak yang jahat. Orang Israel kalau nggak ada Tuhan mati semua dalam hitungan hari, saudaraku. Iklim saja sangat tidak mendukung manusia bisa hidup di situ. Belum lagi hewan-hewan buas, belum lagi para perampok-perampok jahat di tempat itu. Gambaran dunia ini padang gurun buat kita.
Di dunia ini begitu banyak orang jahat. Saya berapa kali ketemu jemaat minta doa, Pak. Ternyata orang yang saat ini saya anggap orang paling dekat, tapi ternyata pakai kuasa kegelapan nyerang saya. Ada kakak adik saling serang-serangan pakai kuasa santet hanya demi warisan. Dia mau matiin abangnya supaya dia satu-satunya penerima warisan. Ada nggak? Ada, saudaraku. Jahat nggak di mata Tuhan? Tolong jawab saya, jahat nggak ini? Jahat luar biasa. Hanya demi warisan. Dia santet abang-abangnya, kakaknya, supaya mati semua, supaya dia satu-satunya penerima warisan. Ini banyak loh Bapak Ibu. Bahkan mereka bilang, kalau di depan saya Pak, cipika-cipiki. Tahu cipika-cipiki? Tahu ya? Tapi di belakang, ini orang yang hatinya seperti apa saya nggak tahu, saudaraku. Ini jahat luar biasa di mata Tuhan. Ada yang sudah nonton film The Last Supper? Udah? Yang belum, coba nonton. Ada satu scene di situ yang sangat melekat di kepala saya. Itu ketika Yudas mencium Yesus. Ingat ya? Kenapa Yudas mencium Yesus? Ada yang tahu? Coba diskusi, saya kasih waktu 2 jam, saudara. Cari tahu di Alkitab, kenapa Yudas cium Yesus? Ayo, saya kasih PR. Kita selesaikan di sini. Sebelum ada jawaban, nggak mungkin pulang kita. Alkitab bilang, Yudas kasih ciuman ke Yesus bukan karena dia mengasihi Yesus, bukan. Dia lagi kasih kode ke tentara Romawi. Orang yang kucium itulah dia, tangkap dia. Kenapa harus dicium? Zaman itu di Getsemani belum ada PLN, belum ada lampu, jadi gelap gulita. Ya, sehingga untuk tentara Romawi menangkap Yesus yang tepat, maka harus ada kode dari Yudas. Dan Yudas memberikan ciuman, dan begitu dicium oleh Yudas, Yesus ditangkap. Makanya ini seringkali orang bilang apa? Ciuman pengkhianat, saudaraku. Ya, tapi mulai hari ini jangan Bapak Ibu jadi gara-gara pendeta khotbah begitu saya jadi anti dengan cipika-cipiki. Jangan juga. Ya kan, ketika saudaramu datang cipiki-cipiki, tolak dulu dalam nama Yesus. Isi hatimu apa ini ya kan? Jangan saudaraku, pendeta bisa dicari orang nanti. Gitu. Bayangkan loh, orang dekat, saudara sedaging, satu keturunan, tiba-tiba di belakang punya rencana yang jahat. Orang kalau sudah pakai santet tujuannya satu Bapak Ibu. Satu, apa? Betul. Tapi Bapak Ibu dan saya, kita berjalan dalam dunia yang jahat ini. Kalau Bapak Ibu tidak takut dan kemudian berdiri teguh dan kemudian mengandalkan kuasa dan penyertaan Tuhan, saya percaya siapapun yang berusaha menjahati kita tidak akan mempan. Karena ada api kemuliaan Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Tepuk tangan yang bangga buat Tuhan kita Yesus. Betul saudaraku. Kalau saya dalam dunia pelayanan ini cuma satu. Sampai nafas terakhir saya akan melayani Tuhan. Itu komitmen saya. Betul. Saya tahu pelayanan begini banyak yang gak senang saudaraku. Kuasa-kuasa kegelapan yang dihadapin ini banyak Bapak Ibu. Banyak. Contoh kalau ada orang disantet, saya doakan lepas santetnya. Kira-kira dukun yang nyantet dia tahu nggak? Dia udah lepas. Halo, tahu nggak? Tahu. Dukunnya marah nggak? Marah. Cari tahu nggak siapa yang ngelepasin? Cari tahu. Nah kalau kita para hamba Tuhan yang melayani, mendoakan, nggak jaga hidup, kena. Tapi puji syukur kepada Tuhan Yesus. Ketika kita submit, menyerahkan hidup kita, tunduk kepada penyertaan Tuhan. Tuhan yang janji saudaraku, tidak ada yang bisa mencelakai kita. Ya, sama seperti Tuhan berkata kepada orang Israel, jalan terus, artinya tenang. Ada masalah, aku yang lindungi kalian. Ada masalah kurang, aku yang berkati. Ada masalah yang jahat, hadapi dulu aku karena engkau adalah anak-anakku. Terus terang tujuan saya setiap kali khotbah cuma satu, menarik Bapak Ibu untuk kenal siapa Yesus itu. Yesus dahsyat, alami dia. Supaya Bapak Ibu kenal Yesus bukan hanya kata orang, tapi engkau mengalami.
Amin Bapak Ibu. Dulu saya kenal Yesus hanya karena kata orang. Betul. Kenal Yesus hanya kata orang. Tapi begitu saya mengalami siapa Yesus yang sesungguhnya, saya mengalami pemulihan, dipulihkan, disembuhkan, dilepaskan, diurapi, dipakai Tuhan. Saya tahu, wow, tidak ada yang seperti Dia. Saya yang tidak layak dilayakkan untuk menjadi hambanya. Hanya Yesus yang bisa begitu. Jadi Bapak Ibu di tempat ini percaya, dalam perjalanan kita menuju surga, kita akan dilindungi dan pasti sangat-sangat diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Bapak yang baik, terima kasih di siang hari ini Tuhan sudah hadir, menjamah, mengurapi dan memberkati setiap anak-anak-Mu. Ibadah ini ibadah yang penuh kuasa, sehingga kami percaya, kami amini, yang sakit pasti sembuh, yang terikat pasti lepas, yang lemah pasti dikuatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Sama-sama di siang hari kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita raih kuasa, kita raih mujizat Tuhan. Tubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus sempurnakan setiap kami. Dipanggil namanya Yesus, Kau telah mati bagi kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, haleluya. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu puji Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri gereja Tiberias. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada siang hari ini. Kami menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, dan darah-Mu. Sama-sama siapkan hati kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Bersama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan iman semua bersama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku siang ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Mari dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulutku diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, oleh darah Yesus, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga,
punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal, tidak darah manis, berkati jantung sehat, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa Bapak Ibu, minta mujizat sama Tuhan. Apapun yang nampaknya tidak mungkin hari ini, percaya hari ini pasti terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba doa yang minta kesembuhan, sembuhkan mereka. Yang minta anak bisa punya keturunan Tuhan, yang minta jodoh, Tuhan berikan jodoh yang terbaik, bentuk keluarga yang kudus. Yang minta pekerjaan baru, proyek baru, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal. Pekerjaanku, usaha, pelayanan diberkati Tuhan, berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, yang meyakini dan percaya Engkau yang hari yang tepat ini, apapun pergumulanmu, kerinduanmu, semua sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata semuanya telah selesai. Tuhan di dalam saudara, saudara di dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita. Ini pujian, ini sembah kami Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap botol minyak yang kami angkat siang hari ini diurapi Tuhan penuh kuasa dan kemuliaan menjadi api dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus memiliki kuasa menyembuhkan sakit penyakit, menghancurkan setan, bahkan menguatkan kami yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Inilah minyak urapan yang kudus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju nanti setelah kita doa syafaat. Tundukkan kepala kita. Datang sama Tuhan. Tuhan katakan jangan lihat ke belakang. Jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Seberat apapun tantangan yang sedang kita hadapi saat ini, asal bersama Tuhan pasti ada pertolongan. Karena tujuan perjalanan kita adalah masuk tanah perjanjian, yaitu kerajaan surga bersama Yesus. Satu hal yang selalu saya rindu katakan, saudaraku, dunia dengan segala isinya pada waktunya nanti akan kita tinggalkan. Apapun pencapaian kita, tidak ada yang kita bawa ketika berjumpa dengan Tuhan. Jadi sudah jelas bahwa fokus hidup kita adalah Tuhan di dalam bumi ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan, berpengharapanlah kepada Tuhan. Sesulit apapun jangan takut. Tuhan yang kita sembah yang dahsyat dan luar biasa. Dia sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia sanggup menguatkan kita. Dia sanggup memberkati kita dahsyat luar biasa. Berserah. Berserah total sama Tuhan. Kalau masih ada ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan di hatimu, minta Tuhan cabut semua itu dalam nama Yesus. Hamba doa Tuhan, teduhkan setiap hati anak-anakmu di tempat ini.
sehingga mereka pulang mengalami kemenangan. Roh ketakutan, roh intimidasi dicabut dalam nama Yesus. Lepas roh kekhawatiran, keluar dalam nama Yesus. Roh-roh jahat yang mengintimidasi mereka, membuat mereka sulit untuk melangkah, sulit untuk mempercayai Tuhan, sulit untuk bisa melihat karya Yesus yang ajaib dalam hidup mereka, patah dalam nama Yesus. Keluar. Korabaya sikira bababab, korabababab sikira bababab, ya rabaya sikira dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Masukkan dalam hatimu, saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seberat apapun tantangan hidupmu hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap tenang, andalkan Tuhan, sabar dalam proses Tuhan, tetap bersukacita dalam nama Yesus. Terus kami berdoa buat gereja Tiberias, berkati setiap cabang, berkati pelayanan Ibu Gembala Sidang kami, bersama anak cucu menantu mereka aman dalam perlindungan-Mu. Tuhan berkati dengan kuasa yang melimpah, urapan yang berlipat kali ganda, kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya malaikat surga Tuhan menjaga melindungi kami, sehingga kami aman kemanapun kami melangkah. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita, menyertai keluarga kita, anak cucu, usaha, pekerjaan, karir, pelayanan kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang bangga jadi anak Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin. Yesus, hanya Kau yang